Tadi Bang, bilang, gimana? Tahu, saya cuma nonton aja kok. Saya nggak tahu apa-apa. Ini si ibu keluar duluan kenapa bang? Enggak, bang, udah pada keluar semua. Baik-baik ya semua bang tadi Tadi dia dalam gimana bang? Enggak, saya nggak. Saya cuma penonton aja, nggak tahu apa. Ya, sana. Wida, Mbak Eti, Bu, Bunda. Udah, bang. gimana? Tadi di dalam gimana? Bu jalan. Oh, gimana? Baik-baik saja. Kita lihat aja di situ tadi ininya. Programnya lihat aja. Tapi mungkin ada titik terang atau jalan keluar Iya. nggak sih Bun kayak Jelasin mungkin saling apa aja berdamai Ya, tadi. kita atau datang ke sini pertama dia selalu menawarkan tadi ada instruksi supaya kita gentleman menjelaskan, hanya datang menjelaskan aja. Kita jelaskan semua Apa aja, Bu? bahwa dokumen ini tentang ijazah palsu, tentang apa namanya? Keabsahan dia, tentang ini ada 3 yang jelas itu apa tadi lagi? Ini abang nih, Tentang avokatnya. avokatnya. Ini Bang. Malam bang, Bang, malam bang. malam bang. Pagi udah nih. Oh pagi ya. Gimana bang? Kok sumringah banget nih dari dalam nih? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Adinda Uya Kuya yang dengan gentle juga kali ya. Dengan gentle juga Sportivitas. dengan sportivitas yang tinggi Dia kan selalu ngundang. dan selalu mengundang, dan setelah Hari ini saya kita tadi bisa. pertimbangkan, saya lagi kumpulin dokumen-dokumen saya, dan itulah namanya saya katakan ke guru saya Bang Egi kan. Ada Bu Ida juga tadi, sahabat saya ini sudah seperti keluarga sendiri. Maka Bang Egi perintah saya, Man, kamu harus gentle, kamu harus datang ke Uya Kuya, jelaskan semuanya. Dan kita bismillah, dokumen kebetulan lagi saya susun, dan dengan Bu Ida ada di situ. Bu Ida memang pengacara saya, sehingga kita akhirnya sepakat untuk datang. Dan saya telepon langsung Uya, dan Uya respon positif. Ya, beliau lagi ada acara. Saya juga baru pulang dari Bali, kalian tahu. Nah, begitu pentingnya saya kira ini membuka tabir yang barangkali selama ini agak abu-abu, buram, sehingga tadi menjadi terang versi kami. Adapun versi yang sebenarnya biar nanti. Ada perdebatan mungkin Ada bang tadi perdebatan di mungkin, Bang, dalam bang, Gimana panas di situasinya? dalam. Mungkin ada panas Iya atau ada. mungkin santai bang. Tidak ada perdebatan, hanya santai-santai saja. Dan Bu Iledeneti ini orangnya paham, saya juga paham. Kalau ada sedikit pembicaraan, dan di dalam juga tadi ada iklim hakim itu. Iya, satu Dan- tower bang mereka. Dan Tapi memang saya ternyata ucapkan Satu tower. saya turut berbahagia bahwa Kim hari ini sehat. sehat, kemudian bisa dapat apartemen yang mewah begini. Ya, mudah-mudahan dia ke depan Lebih baik. ya lebih baik lagi dari yang Berarti sekarang. Bang Rasman nggak ada mungkin kayak konflik juga tadi sama Mbak Iklim Hakim ya, yang Nggak kalau ada. dia sempat membongkar rekaman abang juga gitu? Oh, Bang. nggak ada. Cuma ada penyangkalan juga nggak sih dari Mas Uya tadi pas abang memberikan verifikasi berkas-berkas tersebut? Oh, saya kira dia cerdas. Oke. Memang dia kalau dia lulusan UI ya kita kan tidak kategorikan juga ya universitas ya kemampuan orangnya. Ya. Karena swasta dan negeri itu sebetulnya tergantung orangnya. Cuma saya melihat memang dia relatif cerdas. Sehingga berdasarkan itu juga lah makanya saya juga tadi di perintah Bang Egi jelaskan, dan urusan saya dengan Bang Egi itu urusan kami. Ya, kop surat apa udah clear itu udah selesai. Itu urusan Bang Egi dengan saya. Tidak ada yang dikorban, dan Bang Egi tidak keberatan, dan itu sudah kita selesaikan. Berarti Hanya saja masalah komunikasi saja. Dan yang kedua tentang KAI. Itu sama sekali tidak ada yang namanya yang ini Bang Egi campur tangan sehingga saya lulus, itu nggak benar. Bang Egi itu ketua panitia benar, tapi yang meramu kan di dalam bukan dia, Iya. ada tim-timnya, dan itu semua berproses. Ada Bu Nggak Janet, gampang. ada Kak Rina, ada yang lain, itu semua diproses. Jadi tidak ada yang salah dalam proses itu. Jadi kalau itu dikatakan bahwa campur tangan Bang Egi, serendah itu ke DPP KAI bisa diintervensi Bang Egi. Kan aneh juga. Jangan seolah-olah dipertunjukkan ke publik bahwa oh ini menjadi sebuah kelemahan Halo, KAI. Kak. Itu memang tidak nyaman juga seperti itu ya. Oke. Nah, cukup ya. Oke, Kak, Bang, Abang sudah berani datang ke tempatnya Kak Uya.
pada bertanya nih Bang, Abang sudah gentle. Kapan datang tempatnya Bang Dennis Bang? Oh, tidak. Saya tidak mau Oke. datang. Why Bang? Begini, tadi sudah saya jelaskan di ya, saya sudah sampaikan tadi di dalam. Saya mohon maaf tidak datang ke tempat Dennis. Oke. Alasan saya relatif ya. Relatif ya. Dengar ya. Relatif ya, lebih intelek. Cara komunikasi dengan narasumber, cara bertanya. Jadi dalam kata saya tidak barbar. Nah, bukan berarti Dennis barbar, bukan. Jadi berdasarkan intelektualitas yang saya lihat dari seorang Uya, karena saya intelektualitas murni juga, maka saya hadir. Oke. Sedangkan untuk Dennis tidak. Dan saya kira semua podcast lain yang banyak mengundang saya, termasuk Luna Night, itu sudah ada koordinasi dan saya mau geser waktu, terus saya nggak bisa lagi. Akhirnya kita sepakat sudah cukup ini saja, dan nanti biar proses hukumnya akan berjalan. Bang, berarti ini juga Cukup ya? inisiasi dari gurunya Abang ya, Bang Egy sendiri untuk datang Oh, iya. ke sini juga karena Iya. itu ya. Dan Kan sebelumnya guru- juga ada undangan. Dan ada undangan dari Uya juga, hanya saja belum saya jawab. waktu Kan saya harus mengumpulkan semua dokumen-dokumen. Oke. Dan ini adalah dalam rangka, ya sekali lagi, mencernihkan masalah yang sebenarnya. Tidak perlu ada, apa namanya ya, fitnah, tidak perlu ada justifikasi, menuduh orang. Yang paling enak dalam hidup ini apa? Berterima kasihlah dengan apa yang sudah dibantu orang kepada kita. Dan sekecil apapun, biji zarrah kebaikan kita, tetap dihitung Allah itu. Dan kalau ada kesalahan orang sebesar gunung Uhud pun kalau kita maafkan, juga kita mendapat pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu bagi orang yang sudah berangkat umroh, dia tahu lah itu besarnya seperti apa. Itu aja, cukup ya. Ya. Terima kasih. Bang, ini ada Kakim nggak mau disapa? Kalau kebaikannya pengen sesuatu gimana bang? Kita balik kita. Itu ibu itu bilang orang gila katanya. Direkam loh bu. Kok nggak berani ngomong bu? Nggak berani ngomong. Enggak, gini loh. Saya kan tinggal di sini. Saya tinggal di sini. Aduh. Saya mau datang tiba-tiba ternyata udah rame di dalam. Ya udah saya nggak peduli, saya masuk ke dalam dan kita lapar. Aku dan teman-teman aku lapar dan akhirnya kita pesan Gojek, akhirnya kita turun. Terus ada sebut nama Kim. Terus ada sebut nama aku. Terus Kim masuk pun itu Kim Hakim ya? Terus ada kayak ditunjuk-tunjuk sama ibu itu, aku nggak kenal itu siapa namanya. Disindir apa kayak Tapi, Bang? tapi sebelumnya tahu Bang Rasman mau ke sini. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Iya, nuduh Kak Astrid nelfon aku, padahal aku sama sekali nggak punya nomornya. Kok kita lagi karaokean, kita lagi istilahnya nyanyi-nyanyi, lapar mau ambil makanan, tiba-tiba nuduh, dia nyebut nama dan nuduh Kak Astrid telepon aku untuk manggil. Dari pas naik kan udah nyebutin nama gitu. Iya gitu. Bagian tadi juga sempat emosi kayaknya langsung keluar. Iya. Gara-gara apa tuh? Jelas. Karena sekarang kita dituduh-tuduh, apalagi dibilang orang gila. Ada direkam loh. Oh gitu. Dibilang orang gila seperti apa? Kakim dengar jelas nggak pas di? Jelas lah, barusan. Masa kalian nggak dengar dia bilang orang gila? Kata-kata selain orang gila ada kata-kata lain yang sampai Kakim mengejar keluar mungkin tadi. Iya ada di video, Nanti kita ini semua. Ada Terakhir di Kak, di dalam suasananya kayak apa sih Kak? Tadi emang panas Kak? Panas kah atau atau seperti apa? Aku nggak tahu karena aku nggak memperhatikan dari awal. Nggak penting juga. Aku juga turun mau ngambil makanan, bukan mau nyamperin dia. Dan dia yang datang ke sini, ini tempat tinggal gue gitu loh. Iya. Gue tinggal di sini. Cuman kayaknya Kakim juga jengkel banget mungkin Oh ada jelas lah. gara-gara mungkin atau mungkin di dalam juga sempat ada nyenggol-nyenggol nama Kakim nggak? Ada ngomongin aku tiba-tiba pas kita keluar ya. Belum sadar aku keluar dari lift. Langsung pas lihat aku langsung diam. Nggak berani ngomong lagi tentang aku. Oke. Tolong simpulkan pokoknya nonton podcastnya Uya Kuya, terus silahkan kalian simpulkan semuanya. Oke, Ya. Kakim ini kan udah berapa lama nggak ketemu Bang Rasman? Gimana ngeliat pertama kali ketemu Bang Rasman setelah berapa lama gitu? Nggak tahu ya, yang pasti kayak ada sesuatu yang Mas Uya, sakit gitu loh. Mas Uya dong. Mas Uya, Mas Uya, sini dong. please. Mas,
Udah. Iya nggak mau Ya. lagi. Iya. Oke. Berarti tadi juga berarti nggak ada. Tapi di dalam nggak sempet ngobrol berarti sama Bang Rasman ya. Nggak berani. Oke, Nggak udah. berani. Iya, iya. Aku ngomong pun nggak dijawab. Oh. Oke. Jadi dari dalam Oke. udah ngejar-ngejar tuh tadi. Pokoknya dilihat aja kalian Bukan simpulkan ngejar-ngejar sendiri. Bang Oke? Rasman Oke, ya. ya Nah. thank you. Ya, oke, thank you. Thank you, Oke, Kak Kim. bye, Kim. Suya, Bang Suyanya. Di gue. Bang Uya, Bang Uya. Bang Uya, Bang Suya. Bang Uya. Wawancara Mbak dong. Astrid, wawancara dong dikit. Mau. Makasih Bang Uya. Sekarang udah tunggu apartemen di sini. Ini sampai jam segini loh Bang, saya kesini loh Bang. Iya ngomong. Iya. Oke. Tunggu. Bang Uya tadi jadinya? Adul belum masuk lagi. Ya, gue ngomong aja. Iya, jadinya gimana Bang Uya tadi? Bang Uya? Akhirnya beliau Memenuhi panggilan, memenuhi undangan. Terus terang tadi saya lagi sama keluarga besar lagi makan-makan di restoran saya, J-Stick Mahakam, sekalian promosi ya. Yap. Di J-Stick, restoran steak terenak di Jakarta. Ini live kan? Awas lo potong. Baru mau wawancara malam-malam. Tiba-tiba orang tua saya, keluarga saya nanyain, ada apa kamu dengan Rasman? Lagi ngomong untuk kita keluarga besar. Oke. Ya, lagi ngomong. Karena saya selama ini nggak pernah cerita, tapi mereka lihat kan. Heeh. Lagi ngomong, tiba-tiba telepon saya bunyi dari Nat Rasman lawyer. Saya tulisnya kan Rasman lawyer. Heeh. Terus saya angkat. Kenapa bang? Assalamualaikum. Oh, salah. Saya boleh nggak datang ke podcast? Ya boleh. Untuk hak jawab saya. Oke. Boleh. Oke. Tapi kita ngomong baik-baik aja ya bang. Gue ngomong begitu. Iya dong. Dia ngomong baik-baik kok. Nah, terus habis itu bisa nggak hari Sabtu? Nggak bisa. Saya mau keluar negeri. Terus habis itu dia bilang bahwa kalau gitu kapan? Saya cuma bisa nanti malam ini karena saya selesai acara masih ada podcast satu. Paling malam di atas jam 11. Atau besok. Tapi besok pun saya buat video klip. Jangan lupa besok saya buat video klip judulnya 2 menit saja. Ya. Datang ya. Promosi lagi nih. Model iklan ini modelnya Mikli Makim. Ya. Kan dia tinggal di lantai 20 di atasnya saya. Ya. Di bawah saya berarti ya. Saya di atas, dia di bawah. Terus tiba-tiba dia bilang boleh. Gimana kalau besok aja deh, besok juga tapi saya lihat dulu karena saya besok masih ada beberapa podcast. Gitu kan. Nah, tiba-tiba dia bilang, "Ya udah boleh deh jam 11-an aja." Ya udah jam 11-an gitu kan. Tapi nanti ya Bang saya tunggu selesai acara keluarga dulu. Nah, saya habis itu saya telepon lagi. "Bang, gimana kalau besok aja deh? Karena nanti udah takutnya kemalaman." "Udah nanti malam saya datang." gitu kan. "Kalau besok pagi gimana?" Saya bilang, "Oh nggak bisa, besok saya mau ke Medan jam 10 pagi. Ada Bu Eli dan Neti jam 6 mau ke Riau. Jadi gimana ya? Apa bisa ditunda aja?" Saya bilang gitu kan. Karena saya masih acara keluarga, masih ada podcast lagi. Dibilang, "Ya udah malam aja ya udah." Karena saya udah terlanjur bilang tadi janji jam 11, saya datang, saya iyain. Terus saya podcast tadi di sini pulang jam 10. Saya podcast dulu dengan satu orang. Terus Bang Rasman tadi datang akhirnya. Udah kita podcast aja. Bang, Dan- ngebahas apa sih di dalam kan ini banyak banget maksudnya kayak Yang selalu dibahas adalah kontradiksi. klarifikasinya Bang Rasman soal ijazah palsu, soal dia dipecat dengan tidak hormat dari KAI. Udah 2 menit. Oh iya. Besok tidur lo, besok model video klip lo. Ya. Terusnya habis itu soal dia di Pradi Bersatu, soal Pariki Sitohang, soal Bu Evi Susanti, soal Pak Samsul, soal Iklim Hakim, soal Claudia Senduk dan soal supir dan ajudan-ajudan dia. Oke. Akhirnya Abang bisa menyimpulkan apa nih soal ijazah? Gimana? Saya, Pak Rasman bilang bahwa ini clear ya, soal ijazah ini clear soal ini. Saya bilang, clear menurut abang ya? Iya. Tidak clear menurut saya. Oke. Loh kok gitu? Iya. Clear menurut abang, bukan tidak clear menurut saya. Karena tadi saya bilang sama Bang Rasman, Bang saya akan bertanya secara objektif di sini. Iya. Ya namanya kan podcast. Iya. Kan saya bukan tempat klarifikasi doang. Kalau mau klarifikasi bisa di tempat Bang Rasman sendiri. Kalau karena dia mau di tempat saya, artinya saya boleh bertanya dan saya bertanya dijawab sama dia. Tapi banyak pertanyaan yang saya tanyakan tidak memuaskan jawabannya buat saya. Oke. Tapi kan saya orang awam di bidang hukum. Jadi ya saya memberikan juga apa ya kesempatan buat para penonton saya besok di podcast untuk komentar yang benar saya apa Bang Rasman. Kalau saya salah juga saya ngaku salah. Kan saya orang awam. Saya sarjana ilmu politik bukan hukum. Iya. Karena tadi banyak perbedaan visi dan juga pemahaman saya dengan Bang Rasman. Tapi itu kan berbeda pendapat wajar. Tapi biarlah besok yang menilai yang nonton, para ahli hukum, para praktisi apapun, salah apa tidak saya. Kalau salah ya kasih tahu kalau saya salah gitu.
Sempat ada tensinya cukup tinggi sih tadi pas ngobrol. Iya, diakui tadi tensinya agak tinggi karena Astrid tadi sempat nyeletuk. Astrid nyeletuk ya wajar karena Astrid sering lihat ya. Di podcast saya Astrid tuh kru aja nyeletuk podcast saya. Ya, Pak Rio Capella dulu dengan Pak siapa dengan Pak Bamsud tadi kemarin saya Astrid nyeletuk wajar. Gemes Tiba-tiba juga tadi kali Pak Astrid ya? iya gemes, tapi tadi ada yang keberatan. Dan saya profesional loh, walaupun istri saya gitu. Kalau saat saya bilang Astrid tidak perlu nyeletuk, saya ngomong, saya marah. Besok saya nggak akan potong. Astrid cukup, iya kan? Tapi tadi ada juga statement dari Bu Eli Danetti dan juga dari asistennya Rasman, yang menurut saya perkataannya menyakiti istri saya dan saya sebagai suaminya. Ya saya harus kejar. Iya, apa yang dikatain? Tadi Apa dibilang yang? katanya jelek sekali nih. Oh, Astrid ngomong apa? Bilang Astrid cuma ngomong, saya kan ditanya kamu sebagai apa? oke. Astrid bilang, ya kan saya sebagai tuan rumah. Menurut dia itu jelek sekali ngomong gitu. Salahnya di mana? Dia berkata itu pas saat, bang, kabarin ya. Ya, thank you. Dadah, hati-hati ya. Nah, gitu. Terus tadi ada waktu dia ngebahas soal iklim hakim, saya memberikan pertanyaan dan kode ke kru dan Astrid. Iklim hakim perlu dipanggil nggak? Karena iklim hakim tinggal di lantai 20. Nah, tiba-tiba asisten Rasman menyusul Astrid, istri saya. Nggak tahu ngomong apa. Terus habis itu Bu Eli malah marah, itu ngapain dituduh Iklima dipanggil-panggil gini-gini segala macam loh. Jangan sembarangan gitu. Nah, saya nanya, kenapa Bu? Itu Astrid nyuruh telepon Iklima, karena setahu saya Astrid nggak punya nomor telepon Iklima. Yang punya cuma saya. Anak buah saya aja nggak tahu. Jadi kalau tadi Astrid juga bingung mau hubungin Iklima mau di mana? Karena dia demi Allah tidak punya nomor telepon Iklima. Tapi Mas Uya aja yang punya. saya yang punya, karena saya baru punya nomor Iklima juga baru 3 hari ini. Yang selama ini saya berhubungan lewat DM. Nah, Iklima turun bersama teman-temannya, mau ngambil Gojek katanya tadi baru saya tanya. Dia marah-marah lah si Ibu Eli Danetti. Ini dia panggil Astrid bla-bla nggak profesional. Emang saya tadi memberikan kode perlu nggak Iklima dipanggil? Tapi kan Iklima turun itu pakai baju tidur tidak. Astrid hubunginnya pakai apa? Pakai telepati dari Kobuzer. Dan itu tadi saya pertanyakan, ibu menuduh istri saya mana dasarnya apa gitu. Ya saya cuma melakukan pembelaan sama istri saya 2 karena dituduh dia memanggil Iklima turun ke bawah, ya. Dan kedua tadi waktu asisten Rasman bilang jelek sekali nih, ya. Apa kata jelek apa jelek gitu ya? Sambil menunjuk tuh bagaimana bang? Iya ke istri saya jelas, kan dia mengakui. Dan terus saya tanya langsung di podcast tadi jelek yang mana bang? Ya tadi omongan yang mana saya kejar, saya nggak mau omongannya tapi tidak jelas. Harus clear. Kalau emang istri saya ngomong jelek dan tidak pantas, saya akan tegur. Dan istri saya sudah buktikan bahwa setiap Astrid saya bilang cukup, saya ngomong cukup. Saya juga tidak segan marahin istri saya kalau menurut saya tidak pantas ngomongnya. Tapi istri saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya kan? Nah, ini itu. Akhirnya tapi minta tadi, maaf nggak bang? dengan Pak yang siapa tadi itu, pas mau kita habis ini ngomong berdua aja deh setelah karena udah jadi rame kan. Karena saya urusannya sama Bang Rasman yang ribut Bu Eli. Saya agak berbeda pendapat sih paham dengan yang asisten Rahmat tadi, Rahmat apa siapa namanya, yang komen lebih keras Bu Eli. Saya bingung. Tapi tadi Bang Rahmat itu saya hargai. Saya juga udah minta maaf kalau ada yang kesalahan dari saya minta maaf. Gitu kan. Bang Rasman bilang kalau ada kesalahan dari saya minta maaf. Dan tadi Bang asistennya Bang Rasman itu udah bilang udah kita besok saya jelaskan. Karena nggak pantas sudah malam. Oke. Tapi Bu Eli-nya nyerocos terus tadi intinya gitu. Bang Uya kaget nggak sih dengan Bang Rasman datang bawa asisten begitu banyak mungkin kru-kru dan saya udah siap. tim. Tadi Bang Rasman waktu saya tanya, Bang ada berapa orang? Cuma saya dengan Eli Danetti. Datang begitu banyak krunya, saya juga ya udah nggak apa-apa. Saya lebih nggak siap apa-apa. Kalau Bang Rasman datang dengan berkas banyak banget segini, ya kan? Saya nggak tahu dia mau ngomong lengkapnya apa, detailnya saya siap aja karena saya profesional. Tapi pas tadi dibilang mau ngomong juga soal ijazah, soal Ibnu Khaldun, saya langsung bilang Astrid ambil berkas yang di atas soal Ibnu Khaldun. Karena saya di podcast saya tuh kan saya nggak pernah pakai skrip ya, nggak pernah pakai naskah, nggak pernah ada briefing dulu. Jadi saya hafal di luar kepala apa saja masalah yang ada di sini. Jadi saat dia ngomong, oh saya ada datanya saya ambil. Ya tadi waktu ngomong soal ijazah, dia ngomong soal ya Ibnu Khaldun Yayasan YPUC, saya lebih luar kepala lagi saya tahu. Jadi saya berikan informasi, Bang nih gini informasi ya Bang, jangan marah. Terus Bang Rasman udah bilang kalau sampai saya terbukti bahwa ijazah saya ternyata itu yayasannya ilegal, Bang Rasman berjanji sama saya bahwa dia akan melaporkan ini. Oke. Kalau dia menjadi korban. Sudah janji ya Bang ya. Dan saya memberikan informasi-informasi tambahan, Bang nih tahun sekian
terjadi ini, tahun sekian ini dipecat, tahun sekian ini udah ada islah, tahun sekian. Jadi tadi Bang Rasman baru saya kasih lihat informasi. Dan Bang Rasman percaya. Kan ada datanya tadi saya kasih. Iya nggak, maksudnya dia lebih ke menyangkal atau terima gitu. Dia bilang tunggu nanti, itu urusan nanti. Tapi ini sekedar informasi aja Bang ya, saya kasih tahu. Gitu. Nah Bang Uya sendiri puas nggak sih sama jawaban-jawaban yang diberikan Bang Rasman? Overall, atas Kalau Iya. saya sih dia mengklarifikasi ya boleh. Tapi kalau saya ditanya puas apa enggak, menurut saya belum clear. Karena kan banyak yang dia katakan di asumsi logika berpikir saya belum sama saya. Tapi kan perbedaan pendapat tuh wajar. Dan nanti biarkan aja, silakan penonton yang menilai gitu. Gue nggak bilang juga gue lebih benar, biar aja penonton yang nilai. Menilai. Siapa tahu gue yang salah kan Bang Rasman ahli sarjana hukum, kalau gue kan bukan sarjana hukum, harusnya pengetahuan hukum gue kan di bawah dia harusnya. Gue kan belajar. Tapi Bang ada peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Rasman atau damai gitu? Iya, Ada sih peluang? udah. Gini, saya juga bilang sama Bang Rasman, saya tidak ada dendam pribadi, tapi saya akan tetap objektif untuk membela kebenaran. Saya bilang, saya tidak ada dendam pribadi secara pribadi, saya tidak akan jadi subjektif, saya tetap objektif. Buktinya saya menerima Rasman di sini kan saya objektivitas saya. Saya bisa aja bilang nggak mau, tapi kan saya nggak saya lakukan. Intinya, saya juga nanya, Bang kenapa abang laporin saya di Polda Sumatera Utara? Dia jawab tadi. Saya nanya. Nah jawaban Abang Rasman ini memuaskan hati Bang Uya juga nggak tentang pelaporan itu? Ya, dia kan udah ngasih statement dia ya, saya harus terima ya. Oh gitu. Oh gitu. Terus Bu Eli tadi bilang, Bang Rasman nggak usah lah laporin Uya katanya, nggak usah dipang. Saya langsung bilang, nggak usah, jangan seolah-olah saya meminta berdamai. Saya bilang, kalau memang Bang Rasman perlu laporin saya, laporin aja silakan. Jangan saya jadi dipolitisir sama Bu Eli dan Eti. Kesannya saya minta damai di situ, nggak mau saya. Karena memang ini pure untuk meminta klarifikasi ya, bukannya jalan berdamai. Bukan saya meminta klarifikasi, dia yang meminta waktu saya di sini untuk dia mau klarifikasi. Oke, kalau mendengar cerita Abang, penjelasan Abang barusan, itu seperti emosinya yang justru meledak-ledak itu justru Bu Eli. Bu Eli dan Neti. Nah, Bang kalau- Rasman lebih banyak menenangkan tadi. Walaupun Bang Rasman juga sempat naik, saya juga sempat naik. Saya manusia biasa juga dong, tapi Iya. saya tetap bisa mengontrol omongan saya kok. Saya tidak teriak-teriak, saya nggak. Dan tadi cukup kondusif. Kondusif, oke. Ya. Untuk saya dan Bang Rasman ya. Kondusif. Bu Elinya nggak. Kaget gak sih ngeliat emosi Bang Rasman yang terkontrol gitu kan, karena seperti kita tahu Bang Rasman tuh emosi Meledak-meledak. Oh, saya untuk itu Bang Rasman nih jujur dari hati saya. Untuk kali ini saya berikan penghormatan saya, Bang Rasman hari ini cukup bisa mengontrol emosi. Cukup membuat suasana kondusif. Malah Bang Rasman yang lebih menasihati dan menenangkan Ibu Eli dan Eti. Karena tadi banyak juga saya tanyakan, waktu Bu Eli ngomong, Ibu sebagai apa? Itu konteksnya sebagai apa? Katanya sebagai pengacara, tapi kan banyak hal yang sebetulnya cukup Bang Rasman aja yang ngomong, kayak soal pendidikan yang dia dulu. Bang Rasman lebih tahu pasti dari Eli dan Eti. Iya kan? Tapi kalau menurut Bang Uya ini belum clear, Bang Uya siap nggak mungkin kalau Bang Rasman main kesini lagi Main untuk sini lagi, menyambangi? main. Ya siap lah, saya harus fair dong. Saya harus fair, jadi saya harus fair. Tapi kalau bisa berikutnya datang sendiri aja kita berdua. biar lebih adem. Iya, nggak usah ada Bu Ali dan Neti. Kalau perlu istri saya juga saya taruh kamar. Itu janji saya. Kita berdua aja. Tadi udah dibilang berarti. Apa? Soal- Belum baru di sini. Oh, baru di sini. Tapi tadi boleh lihat deh besok di podcast gue. Gue marahin Astrid saat itu gue perlu. Astrid cukup. Gue agak keras. Astrid sampai sekarang nggak marah tuh. Karena gue profesional kan berarti kan. Gue tidak membela Astrid semena-mena. Iya. Saat Astrid menurut gue udah cukup, gue teriak. Tapi saat Astrid istri saya juga diomongin yang nggak benar, saya juga perlu membela istri saya. Berarti besok ini bakal ditayangkan no edit, no cut, no sensor. no Iya, sensor. iya. Wih. Cuman yang ribut-ribut terakhir tadi itu di luar podcast. Cuman nggak tahu bakal dipublish apa enggak berarti. Tahu deh, iyalah. Oke. Cuma berarti ini terakhir Bang Uya, mungkin terakhir ini berarti udah berakhir damai aja lah ya soal kedua belah pihak. Maksudnya kayak Bukan damai. nggak ada masalah Nggak ada dari masalah pribadi, kita harap saya tidak ada masalah pribadi dengan Rasman. Rasman juga bilang begitu. Tapi kalau masalah damai segala macam ini kan bukan masalah perdamaian, ini hukum beda, kita personal beda. Iya kan? Tidak, ini bukan pertemuannya bukan kita bicara damai. Perdamaian nggak ada perdamaian di sini, bukan perdamaian. Ini dia hak jawab dia di tempat saya. itu sedikit mengubah kacamata Bang Uya terhadap Bang Rasman nggak sih sebenarnya untuk hari ini Gini. kita ngobrol. Untuk penjelasan kasusnya saya masih belum terpaham karena belum clear menurut saya. Tapi untuk secara personal, secara pribadi, Bang Rasman mau datang ke sini, tadi juga mau baik-baik ngomong di sini, merubah pemahaman saya untuk secara karakter pribadi antar saya dengan dia, manusia sama manusia. Itu aja. Tapi kalau untuk
perdebatan logika masalah tadi, pemaparan masalah, menurut saya sih belum clear buat saya. Tapi kan dia minimal sudah mengklarifikasi, udah memberikan ke masyarakat luas dengan sedetail-detailnya, seterang-terangnya, bukan di podcast dia pribadi, tapi di podcast saya. Dengan pertanyaan dari saya sebagai moderator dan host. Tadi kan malah justru yang Bu Neti yang malah meledak. Saya nggak ngerti gitu. Itu tapi gini, menurut gampang. Menurut Bang Uya itu membuka permasalahan baru gak sih? Enggak. Karena Gua harap sih ini nggak jadi masalah baru. Cuman saya nggak mau beropini tentang Bu Neti atau segala macam. Silahkan kalian saja yang nonton podcastnya beropini. Takutnya saya jadi subjektif ngomongnya. Tadi sih sempat pas wawancara Bang Rasman tadi, Bang Uya disebut sosok yang pintar. Iya. Oh, saya dipuji ya? Iya. Kita Bang Uya Karena intelektualnya mau cukup tinggi. Makasih Bang Rasman. Sekolah Hormat. sekolah lulusan UI. Gimana Bang Uya responnya? Nggak tahu. Saya sih intinya kan saya ngomong apa adanya dan mungkin Bang Rasman melihat itu karena saya ibaratnya bukan menjadi pendengar aja. Saat saya nanya, saya nanya. Saat menurut saya kejar, saya kejar. Dan Bang Rasman juga jawab. Itu biasa kok. Jadi tolong jangan digiring kalau podcast saya ini adalah ribut atau berantem. Kalau Bu Eli kan bilang, oh jadi begini, ayo kita pulang aja. Bu Eli selalu gitu, ayo kita pulang aja. Kok begitu? Ini perdebatan yang biasa, menurut saya biasa banget. Bang Rasman juga mengakui ini perdebatan yang biasa kok. Nah tadi kan abang kan ya tadi dipuji secara intelektual, cerdas. Nah abang sendiri lihat kecerdasan Bang Rasman itu seperti apa sih? Gue jangan nanya, gue udah komen lah begitu. Tapi gue lihat Bang Rasman hari ini cukup gentle untuk berani datang ke sini. Applause juga berarti ya? Applause lah. Iya. Artinya kan tidak klarifikasi di tempat sendiri aja. Datang ke tempat saya tuh pasti orang juga nggak usah orang lain. Saya aja kaget kok. Demi Allah saya kaget. Demi Allah. Waktu ngelihat Rasman lawyer, saya lihat-lihatan dulu. Ini prank nggak gitu ya? Gitu. Oke, Mas Uya terakhir dari aku. Kali ini sudah tanggal 8 akan ke Medan. Kalau Mas Uya sendiri? Saya mau ke Amerika dulu. Tapi saya udah mengirim surat ke Polda Su bahwa saya tidak bisa datang kemarin. Oke. Iya. Reschedule atau gimana? Jadi ya reschedule aja. Tapi Bang Uya bakal tetap gentle lah ya. Iya lah, tapi kan saya pergi ke Amerika ini udah rencana 3 bulan yang lalu. Iya, buat cinta ya. Udah saya bilang dari dulu, dari zaman belum ada kasus ini juga udah bilang kan, Iya. saya bakal berangkat, anak saya sekolah di sana. Iya. Sekolah film. Dan Cinta bilang gini, "Pah, kasus yang 3 bulan ini kayaknya bakal bisa jadi 3 film." Pertama kasus penipuan. Dia terinspirasi oleh kasus film Inventing Anna, tau kan? Yang Inventing Anna yang di Netflix. Terus dan katanya kasus Inventing Anna itu nanti di filmnya dia sequelnya bakal lanjut ke masalah pengacaranya. Karena di Inventing Anna juga pengacara juga jadi topik sendiri. Nah, film yang kedua katanya yang kasus yang sekarang ini katanya dia bisa kalau jadi film. Ini menarik banget katanya. Atau kita doakan aja Cinta berhasil di Hollywood ya. Amin. Oke, udah ya. Thank you ya. Jangan lupa gue bikin video klip 2 menit saja. Iya. Lagu untuk siapa 2 menit saja? Video klip seluruh manusia. Di sini ceritain dulu Bang. Besok aja. Thank you ya. Ya, mana siapa? Panggilin sapamnya. Oh bisa. Oke, thank you. Terima kasih Bang Uya.